Ya, salam Bapak Ibu, kita akan seminar mengenai pentingnya figur ayah dan figur ibu. Kita tentu tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi untuk menjadi figur yang dibutuhkan adalah ibu yang baik dan ayah yang baik. Anak akan memahami kalau kita tidak mengerti teknologi, tapi anak nggak akan paham kalau kita tidak baik hati, ya, jahat. Tapi kalau kita baik dan ibu baik, ayah baik, maka itu akan menjadi figur. Nah, saya akan berikan praktisnya dalam bentuk contoh, ya. Ini anak yang kedua. Jadi saya mulai dengan cerita anak nomor 2. Anak nomor 2 pada waktu dia kelas 1 SD, naik kelas 2 nggak naik. Akhirnya saya pergi ke sekolah. Karena saya bisa nggak dinaikkan? Ya nggak bisa, Pak Jarod, kan nilainya jelek, gitu ya. Tapi dia pinter loh, Bu. Nilainya jelek ya berarti ada pinter. Coba anaknya dites secara lisan. Semua pertanyaan yang disampaikan secara lisan dia bisa menjawab. Nah, berarti anak saya pinter kan? Gitu. Iya, Pak. Tapi dia kalau ulangan itu nggak pernah menulis jawabannya. Kecuali jawabannya tinggal melingkari, dia melingkari. Tapi semua pertanyaan yang harus membutuhkan menulis, misalnya ibu kota Indonesia, itu kosong. Jadi dia kelas 2 SD, naik kelas 2 SD, belum bisa menulis. Trauma pelajaran menulis pada usia terlalu dini. Anak usia 3-4 tahun bisa membaca, tapi menulis itu perkosaan, gitu ya, sehingga anak bisa trauma menulis. Bahkan juga dengan trauma menulis, nanti dia pinter tapi tidak suka menulis. Nah, anak saya salah satunya seperti itu. Penyebab lain yang lebih berakibat karena dia game addictive. Lalu hasil atau indikatornya, perilakunya, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, akademiknya jelek, nggak mau menulis, ya, susah bangun tidur, di kamar melulu, dan sebagainya. Tapi ada faktor lain selain soal game addictive, yaitu waktu dibawa ke psikolog. Anak saya dites, dianalisa, dan kesimpulannya adalah dia terlalu sayang sama saya, tapi ibunya figur yang jauh. Wow. Padahal istri saya nggak pernah gampar, nggak tempeleng, nggak bentak-bentak. Tapi kenapa istri jadi figur yang jauh? Karena saya punya anak 3, nomor 1, nomor 2, jaraknya 3 tahun. Jadi nomor 2 lahir, nomor 1 kasih sayang sudah cukup, figur ayah ibu imbang. Nomor 2 dan 3 bedanya hanya 12 bulan. Jadi terlalu dekat. Sehingga kalau anak nomor 2 ini pergi ke istri saya, "Mama, sana sama papa. Sana sama papa." Hari demi hari, bulan demi bulan, 6 tahun kemudian, ternyata itu sudah menjadi sebuah penolakan. Sehingga istri saya menjadi ibu yang jauh bagi anak nomor 2. Nomor 2 bukan tipe yang melawan, jadi dia anak baik, nggak melawan, tapi dia kayak luka ke dalam. Jadi dia tipe pragmatik yang diem, tapi diem-diem dia seperti terluka. Lalu akhirnya, apa yang disarankan? Ya waktu kami ke psikolog, akhirnya psikolog menyarankan supaya istri saya mendekati anak nomor 2. Jadi bertukar peran. Saya mulai mendekati nomor yang paling kecil karena udah selesai ASI kan bisa, ya, dan istri mulai mendekati nomor 2 supaya figurnya imbang. Dan sungguh ajaib ketika figurnya mulai imbang, ya tidak mendadak, ya, butuh waktu, karena untuk menjadi figur itu berarti pribadi kita hadir di ruang jiwa anak. Jadi ayah yang hadir Pak, tiap hari saya di rumah. Bukan begitu maksudnya, pribadi Bapak di ruang jiwa si anak enggak. Nah, untuk kasus anak saya nomor 2, pribadi istri saya enggak di ruang jiwa si anak. Yang hadir cuma saya. Maka dia walaupun IQ tinggi, enggak bisa konsentrasi. Konsentrasi hanya 4 menit, 3 menit. Nah, melalui pendekatan, tentu lama, berbulan-bulan, bahkan seminggu itu 2 tahun baru ada hasil yang nyata, maka justru akhirnya mengalami perubahan yang sangat eksponensial. Sehingga anak nomor 2 ini, singkat cerita, ranking 1, menang ASEAN Scholarship, sampai di Singapura ada 100 orang pandai di Asia dikumpulkan waktu dia Sek 3, Sek 4, dan Junior College selama 4 tahun itu lulusnya straight A. Jadi 10 pelajaran, 9-nya A, 1-nya B+. Itu membuat dia kuliah lagi di NUS, beasiswa lagi. Jadi ini anak nomor 2 ini 8 tahun sekolah di Singapura sejak Sek 3, sekolah nggak bayar, asrama nggak bayar, bahkan tiap bulan dibayar $1.200. Dan belum lulus pun sudah bekerja, dan sekarang bekerja di perusahaan Jerman sebagai R&D. Nah, itu mulai mengalami perubahan yang positif
mulai mau belajar, bertanggung jawab, itu ketika figur ayah ibu imbang. Dan dia pernah bermasalah ketika figur istrinya kurang. Jadi itu pentingnya figur bagi kemampuan otak. Kalau mau googling, maka ketik Gerald Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, dan dia menekankan mengenai imbangnya figur ayah dan ibu supaya anak maksimal dan sukses di kemudian hari. Kalau misalnya sekolah favorit di dunia, itu pengaruhnya pada sukses itu nomor 23 kalau penelitian, ya. Ranking pengaruhnya nomor 20. Jadi justru kalau dia punya kedewasaan psikologis itu jauh lebih penting. Nah, saya kasih cerita lagi biar gampang dimengerti. Anak nomor 3. Nah, ini ceritanya lain lagi. Anak saya nomor 3 ini seninya kuat sekali. Jadi kalau yang nomor 2 secara kepribadian, personality, dia INTP. Itu pekerjaan yang cocok menurut ilmu kepribadian, personality, cocoknya inovatif, inventor, dan dia kerjaannya 100% cocok dengan kepribadiannya, maka dia bahagia, dia menjadi research and development. Ya. Sedangkan nomor 3 itu secara kepribadian, waktu tes sebelumnya ENFP, tapi pernah juga INFP, yang artinya seorang art. Dan dia sekarang menjadi art director. Ya, sehingga kerjanya juga cocok dengan kepribadiannya. Nah, tapi sebelum sukses ceritanya lain lagi. Nomor 3 ini hobinya seni kayak bapaknya. Ya, saya itu belakang ada lukisan perahu, itu lukisan saya. Demikian juga kalau Bapak Ibu masuk Instagram insinyur_Jarod_Wijanarko, maka ada banyak lukisan yang saya lukis. Dalam masa pandemi ini aja sejak Mei tahun lalu sampai sekarang lebih dari 70 lukisan saya lukis dalam waktu 52 minggu. Jadi sebulan rata-rata 5 lukisan. Dan dari 72 lukisan itu sudah laku kira-kira 60 lukisan. Jadi tinggal 12 di rumah saya. Ya. Nah, harga lukisannya, oke, kalau mau beli boleh. Antara 5 sampai 20 juta. Nah, kalau seminggu satu kan lumayan ya. Nah, itu anak saya nomor 3, itu bakatnya juga melukis. Cuma ini masalahnya lain ini. Jadi di kamarnya itu penuh dengan lukisan yang tidak selesai. Lalu dia ganti hobi kolase, nggak ditempel juga. Hobinya ganti lagi fashion. Dia bikin gambar baju, dia beli pecah polanya, dia beli kain, dia potong. Dia bikin gambar yang lain, dia pecah pola, dia beli kain, dia potong. Jadi terima pemotongan, nggak ada yang dijahit. Bikin kapal cuma tiangnya, bikin pohon cuma bangkai, cuma tiangnya, bikin bunga cuma kelopaknya, pokoknya lukisannya nggak ada yang jadi. Itu namanya unfinished behavior. Kami bawa ke psikolog lagi. Jadi saya ini keluarga yang rajin ke psikolog. Jadi Bapak Ibu nggak perlu malu. Saya aja 3 anak semuanya dibawa ke psikolog. Kami punya psikolog keluarga. Ada masalah ya kalau sakit ke dokter. Kalau masalah perilaku ya ke psikolog. Jadi kami ini langganan ya untuk menjadi keluarga yang terbaik. Nah, singkat cerita, sebelum saya ke psikolog, saya ngobrol sama teman. Teman, saya punya anak seni banget loh, seninya kuat. Tapi ngelukis nggak jadi, ini nggak jadi. Oh biasa, anak seni memang begitu, mut-mutan, banyak kerjanya nggak selesai. Ya kalau biasa, saya nggak mencari solusi. Bagi saya tidak biasa. Ya biasa itu kerja selesai. Kalau nggak selesai kan nanti gimana? Pacaran nggak selesai, menikah nggak selesai, tugas nggak selesai. Namanya kan nggak tanggung jawab. Nah, waktu kita bawa ke psikolog, hasilnya mengejutkan. Ya, bapak-bapak yang jauh, waduh, saya kali ini nggak percaya sama psikolog. Ini pasti bukan berdasarkan fakta, ini pasti berdasarkan teori. Ya, memang teorinya kalau anak unfinished itu bapaknya jauh. Tapi kan saya bukan bapak yang jauh, saya kan bapak yang baik, banyak ketawa, senyum gitu kan. Nggak mungkin lah gitu. Jadi ini pasti cuma berdasarkan rumus ini gitu ya. Tapi psikolognya itu teman saya, dari mulai dia masih S1 sampai sekarang udah PhD. Sampai dari dulu konseling masih 1 jam 500.000, sekarang sudah 1,5 juta per 50 menitnya. Nah, dia begini, Pak, ini beneran. Oke, kalau beneran coba saya butuh data yang lebih detail. Kalau bukan karena teori, kalau enggak saya menuduh Anda ini. Anda cuma berdasarkan teori. Kalau emang dia kepahitan sama saya, kenapa gitu ya? Nah, singkat cerita, diwawancara lagi kan? Bener, Pak Jarod. Bapak pernah ingkar janji ngelukis bareng nggak jadi kan gitu. Ya kalau itu mah bener. Tapi masa gara-gara gitu kepahitan sih gitu kan. Lah itulah Pak, anak Bapak ini kecewa karena loh waktu saya batal ingkar janji, saya bilang, "Nak, Papa ada pelayanan, jadi nggak bisa ngelukis bareng." Anak saya nggak berkata, "Papa sih ingkar janji." Anak saya tuh bilang begini loh, "Ya nggak apa-apa, Pak, aku tahu kok Papa sibuk." Pak, itu kan anak Bapak menghormati Bapak.
tapi diam-diam dia terluka. Ya elah, terluka. Sampai saya pikir, anak milenial kenapa gampang sekali terluka? Saya ini dulu, Bu, saya bilang ke psikolognya, saya ini dulu suruh belajar sama orang tua saya nggak belajar, saya beling, saya bandel, saya cari jangkrik, wah pulang ke rumah, saya ditempeleng sama bapak saya diguampar sama bapak saya tuh nggak luka-luka itu, ditempeleng, dijejek, ditendang, dimaki-maki, nggak terluka, ini anak mosok diingkari janji aja terluka. Milenial, gampang banget sih terluka gitu ya. Tapi itulah keadaan. Hari-hari ini memang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kita ditempeleng sama orang tua, kita cari teman, teman aku ditempeleng, aku juga. Kenapa? Aku cari jangkrik, oh sama, aku juga cari main layang-layang, nggak belajar. Jadi semuanya memang ditempeleng gitu. Tapi sekarang bapak ibu tempeleng anak cerita sama temannya. Nah, teman di Facebook, teman di Instagram ini orang Singapura atau orang Australia, kan mereka berteman dengan orang dari mana-mana, atau dia sekolah di sekolah internasional, dan dia punya teman yang dari luar negeri. Maka gurunya, temannya berkata, oh bapakmu tuh nggak berbudaya. Di negaraku kalau orang tua tempeleng anak, gue lapor ke guru lapor polisi, bapaknya tangkap polisi. Jadi zaman berbeda. Oke, singkat cerita, kembali ke anak saya. Jadi waktu psikolognya berkata begitu, jadi gimana? Ya inilah, anak bapak itu nggak selesai karena bapak yang jauh. Waduh, terus gimana dong? Ya bapak harus masuk ruang jiwanya. Waktu itu saya belum ngerti caranya. Gimana caranya? Kayak lahir baru, Pak. Gimana Tuhan Yesus masuk di ruang jiwa bapak? Ya saya undang dia. Nah itu dia. Caranya berinteraksi. Cara bapak menjadi figur, itu bukan ngasih uang, memberikan sekolah yang terbaik, itu karena bapaknya bahasa cintanya memberi, maka bapak beri pendidikan terbaik, beri makanan yang terbaik, yang bergizi, beri rumah terbaik, beri internet yang tercepat. Bapak merasa mencintai anak karena bapak mencintai dengan bahasa cinta bapak, yaitu memberi. Kalau anaknya bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas gimana? Akhirnya anaknya melihat orang lain yang miskin, tapi bapaknya mancing bareng sama anaknya, bapaknya main sepeda bareng sama anaknya, maka anak bapak bisa curhat sama temennya. Bapakmu tuh sayang banget ya sama kamu. Kalau papaku tuh nggak cinta aku. Bapaknya merasa mencintai, anaknya merasa nggak dicintai. Karena bapaknya mencintai dengan bahasa cintanya sendiri. Dan anak tidak butuh. Anak bahasa cintanya berbeda. Maka cara masuk ruang pribadi si anak adalah mencintai dengan bahasa cinta si anak. Nah, kembali ke kasus saya. Akhirnya saya mulai menemani anak saya perempuan yang nomor 3, yang paling kecil itu, ya ke mall, nganter dia cari baju. Waduh, nganter perempuan cari baju itu nggak gampang. Masuk toko, pegang. Nah, ini kasusnya waktu anak saya udah remaja. Masuk toko, pegang-pegang, pindah toko, pegang-pegang, ganti baju, pegang-pegang, nggak dibeli-beli, cuma dipegang-pegang aja. Masuk toko, keluar toko, masuk toko, keluar toko. Duh, itu saya baru tahu. Saya baru tahu betapa kuatnya kaki perempuan. Kita udah teklok, muterin mall, dia kakinya masih kayak kijang melompat ke sana kemari. Tapi itu harus dilakukan hari demi hari, minggu demi minggu. Singkat cerita, ketika saya jadi bapak yang baik bagi anak nomor 3, kita bisa makan bareng, kita bisa ngafe bareng, kita bisa ngopi bareng. Dia menjadi finish, lo selesai, lo lukisannya selesai, karyanya selesai, dia sekolah seni, lulus, bahkan sekarang dia kerja, dia bulan Maret pulang ke Jakarta, karena dia kuliahnya di Melbourne. Menjelang pandemi, jadi waktu Desember 2019, kami ke Australia dan memutuskan dia balik Indo aja, karena dia kerja di sana, ya gajinya habis buat makan, bahkan kadang harus minus karena dia kerjanya freelance, ya bikin desain, bikin flyer, walaupun cukup mahal kalau Indonesia, satu flyer, satu brosur $400, gitu kan, 4 juta, tapi biaya hidup 2.000, satu bulan dapat 1.500. Nah, kalau dia tinggal di Indonesia, kan dia tetap dapat cari order di Australia, tapi kerjanya dari Indonesia, sebulan dapat $800.000, tinggal di rumah. Nah, enak, dia pulang ke Jakarta, dan benar dapat order juga. Ya, sebulan $800, $1.000. Tapi kan ini nggak kos, makan ikut bapak ibunya. Nah, singkat cerita, di tengah pandemi itu cari kerjaan, dapat lagi. Waduh, kerjanya dari rumah juga. Jadi yang dari Australia tetap dapat terima ordernya, dikerjakan Sabtu Minggu, kerjaan di sini dapat gaji. Baru kerja 3 bulan, dibajak orang lain, gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Jadi karena apa? Karena dia kalau dapat pekerjaan, dia tuntas, dia selesai, dia tanggung jawab. Berbeda sekali dengan waktu dia SMP. Ngerjakan segala sesuatu nggak selesai. Nah, itulah pentingnya figur ayah. Jadi untuk kasus anak saya nomor 2, itu dia bermasalah karena ibu jauh. Nomor 3, karena bapak jauh. Saya lanjutkan ceritanya soal figur, lalu kita masuk ke topik yang lain. Ya, nah anak nomor 1.
nomor satu ini kan beda ya. Anak nomor satu itu di mana-mana cenderung dewasa, tanggung jawab. Kenapa? Karena namanya anak pertama, bapaknya seneng anaknya, ibunya apalagi. Anak pertama itu kedua orang tuanya sayang, maka biasanya anak pertama itu figurnya lengkap, sehingga anak pertama cenderung dewasa. Kenapa dewasa? Proses psikologinya selesai, kedewasaan psikologinya tercapai. Karena figur ayah ibunya imbang. Loh, anak pertama itu kan bapak lagi seneng-senengnya punya anak. Buktinya apa? Selesai seminar, buka album foto keluarga. Anak pertama tuh fotonya lengkap. Bapaknya motretin terus. Lagi mandi di foto, merangkak di foto, jalan di foto, pakai baju di foto, telanjang pun di foto, ulang tahun pertama di foto, kedua, ketiga, empat, fotonya lengkap. Kalau Anda sendiri nih Bapak Ibu nih, Anda nomor 3, nomor 4, pulang cari fotomu, nggak ada. Di sini ada guru anak remaja yang nomor 3, nomor 4, fotomu waktu kecil sedikit sekali. Kenapa? Orang tua sibuk pelayanan, orang tua sibuk dagang, terutama bapaknya, sehingga figurnya mulai nggak imbang. Jadi contoh figur yang imbang kalau di keluarga saya, ya anak saya pertama. Dia menjadi anak ajaib. Anak yang luar biasa. IQ di bawah 120. Nggak pinter-pinter banget secara IQ. Tapi dari kelas 1 SD sampai 3 SMP ranking 1 terus. Kelas 3 SMP menang Asian Scholarship. Beasiswa ke Singapura. Sek 3, Sek 4, SMP, Sek Junior College 1, 2, masuk A-star, kayak 10 terbaik. Di beasiswa lagi NUS. Jadi 8 tahun sama dengan adiknya. Sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dibayar $1.200. Figurnya, ayah ibu, dia otaknya imbang sekali kalau dianalisa. Karena Bapak Ibu bisa tes, bisa assessment. Ya, nanti saya berikan contohnya ya atau cara tesnya. Nanti saya akan berikan beberapa link. Nah, anak saya ini keseimbangan otaknya luar biasa. Hasilnya, sekarang prestasinya lebih luar biasa lagi. Dia sudah menikah tahun lalu dan sekarang dia di usia yang 28 tahun sudah menjadi direktur Trend Watching Asia, menjadi kepala kantor di Singapura. Dia menjadi coach, sudah ngalahin bapaknya. Dia seminar di mana-mana. Dia webinarnya di New York, di Brisbane, di Sydney, di Belanda, di Amsterdam, di Boston. Januari kemarin dia ke Amsterdam 3 hari. Dibayar kalau dalam dolar 50.000. Jadi kira-kira 550 juta. Sampai saya bilang sama anak saya, kalau John Maxwell itu 3 hari 1 miliar. Tapi dia sudah 50 tahun umurnya. Kamu baru 28. Jangan-jangan nanti waktu kamu usia 30-32 tahun, sudah selevel John Maxwell untuk paket training 3 hari 1 miliar rupiah. Dan anak saya berkata, ya 3 tahun apa nyampe. itu IQ biasa saja, di bawah 120, bahkan di Indonesia nggak bisa ikut akselerasi. Itu kalau mau contoh praktis bagaimana kisah nyata betapa hebatnya seorang anak kalau otaknya imbang. Dan itu betul-betul ilmiah sesuai teorinya Gerard Edelman. Untung saya itu baca jurnalnya, bukunya, dan teorinya Gerard Edelman sebelum anak saya lahir. Jadi saya sudah belajar ilmu parenting hal itu sebelum anak saya lahir. Maka tahun 95 saya mendirikan Heboheo Liquid dan lanjut lagi kuliah pendidikan sampai magister. Tapi saking terkenalnya Insinyur Jarot, sekarang sudah doktor, dipanggilnya insinyur juga. Padahal Dr. Jarot Wijanarko gitu ya. Tapi orang masih manggilnya insinyur, ya sudah nggak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Jadi figur penting sekali, pengaruhnya buat masa depan luar biasa. Kalau mau lihat ya inilah kesaksian anak-anak kami dengan figur ayah ibu yang imbang, akhirnya walaupun sempat nomor 1, nomor 2, nomor 3 sempat ada masalah. Nah, sekarang saya masuk dalam poin selanjutnya. Setelah orang tua menjadi figur, menjadi ayah ibu yang baik, maka yang langkah berikutnya adalah pentingnya menanam cita-cita. Sejak kapan? Sejak dini mungkin. Ya, sejak sedini mungkin orang tua perlu memberikan anak cita-cita. Kalau cita-cita itu belum bisa fokus, ya nanti tak ajari kalau mau fokus ya, tapi dulu saya ilmunya belum seperti sekarang. Fokus itu dalam arti sudah jelas, paling tidak kelompok insinyur, teknik, engineering atau marketing itu udah mulai bisa, dari anak umur 2 tahun aja udah bisa, dan itu ilmiah gitu ya. Tapi kalau belum bisa atau nggak mau fokus dulu gitu ya, seperti anak saya nomor 1 ya, nomor 2 kita sudah mulai fokus. Dari kecil sudah mechanical engineering, udah jelas. Kenapa? Karena ilmu kita udah lebih. Ya. Tapi waktu anak saya nomor 1, cita-citanya paling enggak global. Ya. Apa itu global? Bukan soal jurusannya apa, tapi soal, oke, saya ceritakan lebih gampang. Ya.
Waktu anak saya umur 45 tahun, ini gambarnya, ya, saya bawa anak saya ke Singapura. Waktu itu saya masih miskin, jadi hanya bisa beli tiket. Sampai di Singapura, saya nebeng nginep di gereja yang gembalanya teman saya. Lalu yang penting sampai di Singapura foto-foto. Ya, nah ini foto di Singapura. Ya, fotonya itu lalu dipulang sampai rumah di print. Namanya menjadi poster cita-cita. Tahun itu kan saya menjadi sales marketing di Astra, dan di Astra saya diajari teori motivasi. Bagaimana untuk jadi sales 2 kali lipat, gitu ya. Maka bikin poster impian. Mau punya rumah, tempel gambar rumah. Tulis 5 tahun lagi punya rumah, gitu ya. Wah, impiannya dikobarkan. Mau mobil, tempel gambar mobil. Lalu coach-nya, motivatornya meyakinkan, kamu bisa, pasti bisa. Ayo katakan, saya bisa. Gitu. Baru dikasih tahu, untuk bisa punya rumah 5 tahun, harus dapat omset sekian setiap tahun, per bulannya sekian, nah diajari tangga suksesnya. Maka dikejar itu yang namanya omset, sehingga akhirnya saya jadi salesman terbaik, 3 tahun keluar buka usaha sendiri namanya Iva Dasyat. Nah, ilmu motivasi itu saya gunakan untuk mendidik anak. Jadi foto di Singapura dibikin print yang besar namanya poster motivasi. Lalu anak saya mulai ajak ngomong, mau nggak kamu nanti kalau besar sekolah di Singapura? Mau, tulis. Dia harus yang nulis, bukan kita ya. Sekolah di Singapura gitu ya, ngobrol. Jadi dari kecil sudah ngobrol begitu. Tapi nak, papa ini nggak punya duit loh nyekolahin kamu Singapura. Nah, kenapa nyuruh? Ada caranya. Sekolah gratis dapat beasiswa. Masa sih gratis? Bisa. Apa itu beasiswa? Mulai ngomongin soal beasiswa, berhari-hari, berbulan-bulan ngomongin mahasiswa, beasiswa, sampai dia tahu apa itu beasiswa. Akhirnya dia tulis mau dapat beasiswa, gitu ya. Jadi belum ngomong insinyur dokter nih. Supaya dapat beasiswa harus ranking, tulis ranking, bener loh, ranking 1 dia. Jadi walaupun IQ-nya di bawah 120, orang IQ-nya tinggi 150, tapi nggak punya cita-cita, ya malas belajar lah. Apalagi motivasi orang tuanya salah. Nah, kalau kamu belajar, biar papa mama bangga. Diomongin terus, lama-lama anak, oh sekolah itu kepentingan orang tua saya ya, untuk kebanggaannya dia. Kapan saya hidup untuk diri saya sendiri? Kalau menasehati nggak boleh sesat. Ya, nggak boleh dengan kata-kata yang salah. Itu kata-kata yang salah. Kalau kamu nggak nakal, mama bangga. Kamu jangan nakal, bikin malu orang tua. Ini sesat, ini salah. Kalau kamu nakal, temanmu banyak. Jadi harus demi dia. Kalau kamu baik, kamu disayang orang, kamu bahagia. Kamu jangan, kalau kamu nakal, mama malu. Mama guru, tahu nggak? Guru Happy Holy Kid. Ya, guru sesat tapi ya kan. Nggak boleh mendidik anak demi diri sendiri. Harus demi anaknya. Kalau kamu dapat beasiswa, kamu bisa kuliah di luar negeri, nggak apa-apa, nggak usah bayar, tapi kamu masa depanmu luar biasa. Kuliah di Indonesia, dalam negeri sama ilmunya, tapi jaringannya berbeda. Kamu akan ketemu anaknya yang punya perusahaan Mitsubishi, kamu ketemu anaknya yang punya Jambu Jago karena mereka juga sekolahnya di luar negeri, kamu akan ketemu anaknya yang punya perusahaan di Malaysia Petronas. Waduh, jaringan kamu global. Dan ternyata benar begitu anak saya ke sana, dia keliling dunia. Kenapa bisa keliling dunia? Ya karena manajer di berbagai perusahaan di muka bumi ini teman dia sekolah di Singapura dulu. Maka dia keliling dunia ini dalam waktu usia 28 udah kunjungi 40 negara. Tiket first class, hotel bintang 5. Kalau Indonesia aja udah pasti bintang 5. Kemarin dia diundang pemerintah Indonesia untuk bicara 40 menit, 100 juta dibayar. Bapaknya udah kalah. Makanya kalau ngundang seminar, ngundang bapaknya aja, jangan anaknya. Nanti bapak ibu nggak bisa bayar. Bapaknya sukarela. Nah, itu contoh praktis gimana dahsyatnya figur, dan yang berikutnya lagi cita-cita. Nah, kenapa? Cita-cita itu pentingnya apa sih? Ini ringkasannya ya. Tahun 95 dibawa ke Singapura, ini bisa dilihat gambarnya saya masih memprihatinkan. Bajunya, celananya, aduh ya orang miskin gimana ya kan? Dan bener dia punya impian, dia kejar impiannya. 2009 udah bener dapat beasiswa, 2014 udah ya kuliah. Jadi akhirnya dia lulus jurusan bisnis dan sekarang menjadi direktur trend watching untuk Asia. Nah, maka kesimpulannya apa? Ketika anak punya impian, cita-cita yang menjadi tujuannya, maka dia akan mengejarnya dan kemampuan mengikutinya. Pentingnya anak punya cita-cita supaya nantinya nyuruh belajar itu gampang. Jadi, kamu kok nggak belajar? Capek? Oh ya sudah, mama pijetin ya, istirahat dulu ya. Tapi kalau udah nggak capek, belajar lagi dong. Tentu, kan mau jadi dokter. Gitu. Jadi, ngomongnya enak.
karena demi cita-citanya dia. Ya, jangan nyuruh anak belajar demi orang tua. Kalau kamu pandai, mama bangga. Kalau kamu pandai, papa bangga. Kapan saya hidup buat diri saya sendiri ya, susah jadi anaknya papa mama. Semuanya demi orang tuanya. Jadi jangan salah kalimat ya. Anak kalau punya cita-cita, dia akan mengejar cita-citanya. Karena dia mengejar, dia belajar. Karena belajar, ya bodoh jadi pinter lah. Apa artinya IQ tinggi tapi nggak belajar? Ya pasti kalah sama yang IQ rendah tapi belajar. Itulah pentingnya punya cita-cita. Oke, kita lanjutkan lagi makin detail. Nah, berbicara cita-cita, maka sebenarnya semua anak itu pandai. Ya, kalau kura-kura pasti pandai menyelam, kalau raja wali pasti pandai terbang, kalau kelinci pasti pandai berlari, gitu ya. Kalau monyet pasti pandai manjat. Sama juga dengan manusia, anak kita memang bukan binatang, tapi pasti ada yang pandai berbicara, tapi nggak pandai matematika, pandai bergaul sehingga cocok menjadi usaha-usaha kayak multi level marketing, dia pandai bicara, pandai cocok jadi pembicara, jadi coach, pandai bergaul, cocok jadi marketing, nggak suka bicara, ya mungkin pandai accounting, pandai main saham. Jadi jangan sampai anak itu sekolahnya, jurusannya, cita-citanya adalah cita-cita orang tuanya. Jadi menanam cita-cita itu penting, tapi cita-cita itu harus berdasarkan keunikan si anak. Nah, berbicara keunikan anak itu banyak teori, dan semua teori benar. Dan satu teori nggak mungkin sempurna. Maka kalau saya menyarankan, gunakan semua teori. Nah, nanti untuk beberapa teori, ada yang gratis, saya udah berikan linknya ke Bu Florence, ya ke panitia, nanti tinggal di broadcast ke WA grup orang tua silahkan anaknya tes. Tapi itu tes tentu anaknya harus bisa menjawab. Ya, singkatnya begini, beberapa hal saya akan cepat saja supaya ada waktu buat tanya jawab. Kalau Bapak Ibu punya anak di atas 17 tahun, di atas 15 tahun udah mulai bisa lah ya. Anaknya bisa ikut tes yang namanya personality. Ya, linknya saya udah kasih ke Bu Florence, nanti tinggal anaknya suruh klik aja lalu jawab pertanyaan ya. Dari situ namanya nanti ketemu file ini, tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Ini tes akan membagi manusia dalam 16 macam, dan setiap jenis cita-cita yang disarankan itu berbeda-beda. Jadi ikuti keunikan si anak. Ya. Kalau anaknya 10 tahun, saya menyarankan tes yang namanya DISC atau foto karakter atau temperamen dasar. Tiga-tiganya ada yang gratis, link untuk tesnya gratis juga sudah saya berikan ke Bu Florence. Ya, nanti silakan anaknya dites sehingga kita bisa tahu, oh dia melankolik, cocok keuangan komputer hakim. Oh dia plekmatik, cocoknya R&D guru dan sebagainya. Oh dia influencer atau kalau pakai DISC. Oh sanguin kalau pakai temperamen dasar. Jadi temperamen dasar, foto karakter, DISC itu ilmu yang sama. Tapi sebenarnya ini ilmu tidak untuk penjurusan, walaupun bisa. Ini ilmu lebih banyak untuk memahami perilaku. Kenapa saya sarankan 10 tahun? Karena mulai 10 tahun itu biasanya orang tua mulai pusing dengan perilaku anaknya yang remaja. Perilakunya tak terpahami. Bukan anaknya yang bandel memberontak atau nggak mau bergaul, orang tuanya yang tidak paham. Anaknya itu tipenya apa? Maaf nih kalau pakai ilustrasi binatang. Anak ibu itu kelinci yang banyak gerak, atau kura-kura yang diem tapi diem-diem pandai, atau anaknya itu banyak ngomong kayak betet, atau anaknya sekeluyuran kayak Raja Wali terbang ke sana kemari. Nah itu ilustrasi binatang ya, tapi manusia pun juga ada keunikan seperti itu. Nah, berbicara perilaku, maka umur 10 tahun yang paling banyak gejolaknya, karena gejolak hormonal, maka anaknya dites kecenderungan perilaku. Bersyukur pada zaman Google ini sekarang semuanya ada gratis. Bahkan sejak pandemi ini yang gratis makin banyak. Ya, memang mereka memancing sebenarnya dari gratis, ibu tertarik lalu lanjut konseling. Tapi menurut saya tidak usah konseling. Yang gratis saja cukup gitu ya. Habis gratis nanti di googling lagi. Jadi misalnya anaknya umur 17 tahun, dites ketemu ESTJ. Nah, nanti tanya lagi sama Google, pekerjaan buat ESTJ. Sisi positif ISTJ. Sisi negatif ISTJ gitu ya. Jadi dilanjut anaknya ketemu sanguin. Apa sih sanguin itu? Gitu tanya aja sama Google. Pokoknya apa yang mau Ibu tanya pasti dijawab gitu ya. Mau nanya sama saya juga boleh ya. Ikut program nanti saya jelasin ya, namanya program Q&A. Gratis ya. Kalau mau private ya bayar ya. 1 jam 2,5 juta. Loh, kok mahal, Pak? Ya kan psikolog S1 1,5 juta, S2 1,5 juta. Saya kan dokter. Belajar neuroscience, belajar psikologi, belajar pedagogi pendidikan sampai magister. Jadi memang tarifnya beda ya. Kalau mau konseling pribadi.
Lagi saya menyarankan, saya untuk konseling sebenarnya saya menyarankan ke teman-teman saya aja. Itu tarifnya bisa 1/5 daripada saya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau konseling lanjutan, saya punya teman-teman yang praktek konseling. Ya, dan kebanyakan orang saya arahkan ke teman saya semuanya, dan mereka cukup puas dengan hasilnya. Ya, kalau sama saya, kalau saya suruh bayar kemahalan, nggak tega juga saya. Tapi kalau saya nggak dibayar sesuai tarif, ya nggak enak juga kerjanya. Jadi saya tawarkan malah yang gratis sekalian, ya. Tapi ada juga, Pak, kalau 1 jam 2,5 juta, satu paket sekalian 10 kali sesi 25 juta, boleh, ya kalau mau bayar aja, gitu ya. Oke, balik lagi ke modulnya, ke materinya. Nah, untuk anak Bapak Ibu yang masih kecil, 2 tahun bisa tes sidik jari. Kenapa sidik jari nggak bisa yang ini? Nah, anak 2 tahun kan nggak bisa jawab pertanyaan, ya kan? Atau MBTI, nggak bisa. Dia arti pertanyaannya nggak tahu, gitu ya. Maka kalau yang kecil bisa dites sidik jari. Dan sidik jari itu seumur hidup. Nanti kalau dia udah kuliah, dia mau kuliah atau SMA mau penjurusan, nggak usah tes lagi. Filenya dibuka lagi aja, terus nanti mungkin konsultasi bayar lagi, tapi nggak perlu ngetes lagi. Bahkan filenya kalau dulunya full assessment, ya tinggal dibuka-buka lagi, atau kalau mau nanya ya dengan data yang sama. Jadi sidik jari nggak berubah seumur hidup. Kalau berubah kan repot. Nanti ke airport, ting-tung, pasportnya nggak cocok gitu. Wah, udah berubah kali. Sidik jari nggak berubah seumur hidup, ya. Nah, ini contoh sidik jari saya sendiri. Waktu saya dites, maka sidik jari saya itu saya punya kemampuan kreatif itu di atas skala 12. Orang itu biasanya di skala 8, itu normalnya. Di bawah 6 itu jelek banget. Nah, saya ini ada 1, 2, 3, 4 kecerdasan dari 10 jenis yang di atas 12. Bahkan ada 1 yang sangat menonjol sampai di skala 16, yaitu interpersonal. Itulah kenapa teman saya banyak banget buka Happy Liquid ya langsung 66 cabang, karena pergaulannya luas, itu karena kecerdasan interpersonal. Kenapa saya bisa jadi pelukis yang bagus? Karena kecerdasan kreatif saya mendekati angka 14. Ditambah dengan komunikasi verbal, makanya jadi pembicara yang handal. Jadi pekerjaan saya tepat sekali seperti jenis kecerdasan yang saya miliki. Kok bisa tepat sekali, Pak? Karena assessment. Kalau nggak assessment kan pandainya apa, kerjaannya apa. Kenapa Bapak Ibu bekerja stres? Lah gimana nggak stres? Kura-kura kerjanya nganter barang. Gimana nggak stres ya kan? Kelinci kerjaannya selalu berenang. Ya kan bisa sih bisa, tapi ya setengah mati lah kerja. Saya kan happy banget ya. Lihat saja saya kan happy banget. Karena saya bekerja tepat seperti jenis kecerdasan yang saya miliki. Coba kalau sekarang jadi orang tua saya salah. Orang tua saya nggak mengerti diri saya, maka saya disuruh jadi insinyur. Waktu saya kerja sesuai dengan bidang ilmu saya, kerja di pabrik makanan, sesuai dengan ilmu insinyur saya, teknologi pangan, saya kerja 3 tahun stres. Untung saya masuk Astra. Di Astra saya diperkenalkan dengan berbagai assessment yang membuat saya mengerti siapa diri saya. Dan sejak itu saya banting setir ganti pekerjaan, yang membuat saya bahagia sampai sekarang. Ya, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian saya assessment lagi untuk lebih detail lagi. Sehingga saya adalah orang yang banyak melakukan assessment. Dari neuroscience, dari sisi otak, penelusuran minat bakat, semuanya dites, ya, karena saya mau hidup ini ilmiah dan alkitabiah. Nah, dan saya bisa mengajar Bapak Ibu seperti itu dengan cara-cara praktis yang sederhana, ya. Termasuk misalnya anaknya nanti kalau bisa jadi YouTuber nggak ya? Bisa dites, ya, dengan mencari kecerdasan. Apakah dia punya kecerdasan untuk game dan entertainment? Saya punya digital literati A. Saya punya tracking history A, maka saya punya memori kuat sekali. Dan saya punya critical thinking, makanya saya orang menjadi waktu di Astra saya ditempatkan bekerja untuk problem solving. Itu karena hasil saya untuk critical thinking-nya saya B+. Ya. Nah, orang tua perlu membantu anak mengenal keunikan dirinya, sisi positif, minat, bakat, dan kemampuan. Itu yang menjadikan anak luar biasa di kemudian hari. Sudah jadi figur, lalu berikutnya mengarahkan anak seperti anak panah, tukang ngomong, marketing, pendiam, accounting, kira-kira begitu ya. Orang pendiam suruh marketing, apa nggak stres. Nggak banyak ngomong jadi pendeta stres juga. Banyak loh pendeta stres, pendeta bunuh diri juga ada, pendeta cerai juga ada, karena stres. Ya. Jangan sampai juga ada guru yang stres. Gurunya salah jurusan, salah pekerjaan gitu ya. Gurunya stres, gimana muridnya? Apa nggak stres juga ya?
Oke, nah ini terakhir ya kita berbicara mengenai gaya komunikasi dan gaya belajar. Saya akan cepat saja supaya masuk tanya jawab dan nanti saya berikan bonus. Apa itu bonusnya? Oke. Melalui assessment kita bisa mengerti ini diri saya ya. Cara belajar saya adalah visual, tulisan. Saya suka dengan data ya. Tapi kalau mau ini detail sekali ya, kalau gampangnya, nah anak itu punya 3 macam. Apakah dia belajar dengan matanya sehingga suka membaca, atau dia belajar dengan telinganya sehingga harusnya mendengar, jadi cara belajarnya diskusi, atau dia praktek karena dia kinestetik. Jadi Bapak Ibu harus ngerti, kalau anaknya tipe visual, sana masuk kamar belajar, jangan didampingi. Nanti Bapak Ibu malah diusir, "Mama keluar, Mama ganggu aku." Gitu ya. Tapi kalau anaknya punya bahasa cinta kebersamaan yang berkualitas dan cara belajarnya auditory, nah, ibu temani belajar sambil ngobrol, sambil diskusi, bahkan sekali-kali ngobrol topik yang lain. Itu anak begitu ngobrol, itu otaknya aktif. Tapi ada anak yang ngobrol terganggu. Jadi anak saya nomor 1 itu cara belajarnya visual tulisan. Anak saya semuanya 3-3-nya dites sidik jari pada waktu TK. Jadi waktu masuk SD, saya sudah tahu persis dengan tepat dan akurat cara belajar anak saya masing-masing. Jadi anak saya itu bukan pinter sebenarnya, tapi cara belajarnya pas. Kalau orang itu nilai akademiknya jelek kan bisa-bisa belajar tuh susah gitu ya. Gimana nggak susah? Anaknya sukanya visual, ibunya maksain nemenin, berantem terus. Ini orang tuanya yang salah, sekali lagi orang tuanya salah. Orang tua nggak ngerti gaya belajar si anak. Jadi Bapak Ibu harus tahu anaknya itu tipe yang mana, ya sehingga bisa mendampingi atau malah nggak mendampingi, biar di kamar sendirian aja. Atau anaknya diberi kesempatan untuk belajar nih, kayak anak saya nomor 2 itu kinestetik. Belajar 10 menit ke toilet. Kalau lama pengen ke toiletnya, iya nih nggak keluar-keluar, karena dia nggak butuh ke toilet, dia butuh bergerak. Belajar lagi 10 menit ke kulkas, ngambil apa ya? Dia masih bingung ngambil apa, karena dia bukan butuh ngambil, dia butuh bergerak. Itu orang kinestetik ya. Yang secara rinci nanti bisa dibaca di makalahnya saya berikan. Strategi untuk anak yang visual, gaya belajarnya auditory, kinestetik itu bagaimana, detailnya nanti bisa dibaca di makalah ya. Cara menstimulasinya ya. Nah, terakhir. Nah, ini yang saya akan mau jadikan, ini saya singgung sebentar, habis itu kita kasih bonus. Di dalam mendidik anak kan perlu sekali ya, anak itu melakukan apa yang ibu mau. Betul? Ya. Pak, gimana Pak cara motivasi anak? Ya, atau gimana cara ngomong sama suami? Nggak pernah nyambung, Pak. Ya nggak nyambung lah. Karena ibu bicara dengan cara ibu. Manusia itu Bapak juga berbicara dengan cara Bapak. Manusia punya kecenderungan cara berbicara dengan caranya. Tapi kalau orang motivator yang hebat, seorang coach, ya, kenapa saya dibayar mahal? Ya, supaya direksi mengambil keputusan ini. Ya, maka ownernya berani bayar saya supaya direksi ngambil keputusan seperti yang diinginkan si pemilik. Gimana caranya? Saya akan berbicara dengan pola pikir bagaimana direksi itu mengambil keputusan. Jadi saya bicara sama siapa saja, maka akan masuk dalam logikanya. Nah, kita perlu mengerti anak itu mengambil keputusannya kenapa. Ya, saya akan singkat karena nanti saya akan berikan bonus. Ya, bonus apa? Sebentar. Ini anak itu ada yang tipenya efektif, kontra, kognitif, reflektif, complexity. Aduh Pak, istilahnya mumet Pak. Oke. Ada anak yang mengambil keputusan kalau dia senang, ada yang mengambil keputusan kalau dia ada untungnya, ada yang ada karena prinsipnya, pikirnya, atau berbeda. Itu kalau istilah gampangnya. Jadi, sama-sama nyuruh anak belajar matematika. Punya anak 3, kalimatnya gimana? Harus beda kalimat. Yang nomor 1, misalnya dia tipe untung. Nah, belajar matematika itu menguntungkan loh. Karena, coba, kamu sebagai laki-laki, kamu belajar matematika, logika kamu kuat, nanti kamu berani mengambil keputusan. Laki-laki yang berani mengambil keputusan itu disenangi sama cewek loh. Jadi menguntungkan. Jadi pakai kata untung ya. Tapi anak nomor 2, ini anak yang mut-mutan. Dia nggak mau belajar kalau gurunya nggak cantik. Dia sebel sama pelajaran kimia karena gurunya laki-laki. Ini orang yang mut-mutan karena faktor senang. Itu harus beda lagi kalimatnya. Nah, belajar matematika itu menyenangkan loh. Karena kalau kamu belajar matematika, logika kamu kuat, nanti kamu main gamenya juga pinter. Jadi seneng kan? Jadi harus pakai kata seneng. Ya, dan seterusnya. Ya.
Kalau anaknya tipe prinsip, nggak boleh ibu berkata, anak, mama berdoa, dengar suara Tuhan. Wah, ini mama sesat ini. Mama skizofrenia. Jadi kalau anaknya logikanya kuat, harus ayat menjelaskan ayat. Logika menjelaskan logika pakai data. Suaminya tipenya prinsip, ibunya tipenya yang senang-senang. Doa penglihatan bahasa roh. Waduh, pasti bapak nganggap istri sesat. Kalau ibu nganggap bapak nggak punya iman. Padahal apa? Cuma beda otak. Coba mengerti otak. Coba mengerti otak ya. Nah, saya akan buat Bapak Ibu semua peserta mengerti otak kalau mau menerima penawaran saya. Tuh, apa yang saya akan tawarkan ya? Nih. Saya akan buat Bapak Ibu tahu anaknya tipe yang mana secara gratis ya. Caranya, oke saya lewat ini aja ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh gabung di grup WA grup keluarga. Ini syarat pertama untuk mendapatkan hasil analisa. Jadi Bapak Ibu nanti anaknya saya mau tes ya. Anak Ibu itu otaknya afektif, kontra, kognitif atau reflektif. Sehingga cara motivasinya gimana gitu ya. Itu saya kasih gratis ya. Dengan cara syaratnya satu ya, masuk WA grup saya namanya Keluarga Bahagia. Ya, nanti tanya Bu Florence kalau ini nggak sempat dicatat ya, WA ke saya dengan pesan masuk WA grup gitu ya. Nomor 2. Ini nggak usah dibahas ya. Nomor 2 nanti saya ulangin lagi. Nanti saya taruh di WA tapi gambarnya saya ulangin ya. Saya akan kasih Bapak Ibu gratis tes sidik jari untuk mengetahui anaknya itu otaknya jenis mana. Selain masuk WA grup Keluarga Bahagia, maka daftar seminar. Jadi sebentar saya akan kasih link ke Bu Florence, link untuk mendaftar. Dan cara daftarnya masuk WA grup yang satu lagi, tapi ini yang satu lagi ini WA grup sementara. Ya, jadi setelah nanti selesai acara dibubarkan. Jadi dengan gimana cara mendaftar? Daftar webinar. Jadi ini sesi 1, nanti ada sesi 2-nya. Saya nggak usah dibayar. Yang sesi 1 ini saya dibayar. Kan diundang ya kan. Sesi kedua saya nggak usah dibayar, saya yang undang. Jadi saya gratis. Bapak Ibu bisa ikut webinar kedua, sesi kedua gratis, tapi nanti temanya adalah keunikan motivasi anak, cara anak mengambil keputusan berdasarkan tes sidik jari, biometrik sidik jari. Jadi nanti Bapak Ibu anaknya dikirim sidik jari jempol kanan dan telunjuk kanan, cukup dikirim dengan WA. Ya, lalu nanti dianalisa, ketahuanlah nanti anaknya tipe yang mana dari jempol kanan dan telunjuk kanan yang dikirim cukup dengan WA saja. Nanti dianalisa ketahuan, oh anak ibu complexity, anak ibu tipenya otaknya kognitif gitu ya, dan seterusnya. Atau double efektif dan seterusnya ya. Nah, itu cara daftarnya sekali lagi nanti dengan cara masuk WA grup namanya webinar 26 Juni nama grupnya. Sebentar linknya tak kasih Bu Florence. Masuk grup berarti sudah daftar. Ya. Jadi kalau masuk grup daftar dan di grup nanti nggak ada berita apa-apa dulu sampai pesertanya pentok 100. Begitu pentok 100 ditutup, baru saya akan menjelaskan. Karena saya nggak mau menjelaskan hal yang sama 2 kali. Ya, jadi WA grupnya belum ada pesertanya nih. Baru saya buat hari ini, nanti saya berikan kepada seminar parenting hari ini tawarannya, dan besok saya akan juga parenting di BBK Penabur Jakarta. Yang sekolahnya nggak tahu muridnya berapa ribu, tapi tetap jatahnya 100 aja per sekolah, ya nggak boleh lebih. Jadi begitu 100, saya reset linknya, nggak bisa masuk lagi, gitu ya. Itu untuk bonus dari saya. Sehingga setiap Bapak Ibu nanti bisa tahu anaknya tipe yang mana. Ya, karena tipe itu penting dalam pengasuhan. Tentu ada banyak tipe yang lain, ya, jenis yang lain, tapi khusus untuk motivasi anak. Jadi anak itu mengambil keputusan kalau dia seneng. Wah. Kalau dia menganggap ada prinsipnya. Kalau dia berpikir ada untungnya. Contohnya, "Nak, kamu ikut les piano ya. Untungnya buat saya apa?" Itu tipe untung. Yang satu mau, gampang. Disuruh yang satu tuh selalu jawabnya begitu. "Nak, kamu ikut pelayanan. Untungnya buat saya apa?" Nah, itu tipe untung gitu ya. Jadi itu contoh, sebenarnya nggak usah pakai assessment, pakai pengamatan juga bisa. Tapi kalau pakai assessment kan lebih akurat ya. Oke, dari saya itu sekarang kita masuk di tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Kita bisa tanya jawab sampai jam
11 ya. Lebih dikit nggak apa-apa. Oke. Ya. Terima kasih Pak Jarod, sangat memberkati sekali motivasi-motivasi Pak Jarod hari ini. Dear Mom and Dads, kita akan buka sesi 1 untuk tanya jawab. Setiap satu sesi kita buat 3 pertanyaannya. Kita akan adakan 3 sesi nanti sampai jam 11. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak, saya bacakan ya. Mungkin mami-mami agak sedikit sungkan untuk bertanya langsung, saya bacakan. Sebentar, saya kembali ke chat. Oke. Iya. Pertanyaan pertama, Mami Cornel ya. Katanya begini Pak. Pak Jarod kalau dengar Bapak cerita selalu terberkati. Terima kasih Mami. Resep intinya dong Pak, 1 kalimat aja. Maksudnya apa ya Mami ya? Resep inti apa ya? Kalau dengar Bapak cerita selalu terberkati, resep intinya dong. Oh, resep intinya memotivasi anak maksudnya Mami? Nanti boleh chat saya lagi ya. Oke, Mami berikutnya, Pak, bagaimana cara anak punya keseimbangan ayah dan ibu bagi orang tua single parent? Ada buku yang bisa dibeli di online nggak Pak? Minta nomor kontak psikolog. Oke, nanti baik Mami. Ini pertanyaannya 1 persatu dulu Pak, apa ya, langsung 3 sekaligus? Satu-satu dulu aja. Ya. Baik Pak. Ya. Oke. Silakan Pak. Pertama soal yang intinya tadi, intinya cuma satu sih, kita harus sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Begitu kita sayang sama anak, sebenarnya remote ini punya yang namanya usaha. Cuma aku taruh di sono, itu tapi kalau namanya pakai nggak apa-apa. Cara ya. Jadi selama kita mengasihi, boleh pakai. tadi maka saya katakan bahwa kita tidak bisa mengejar ini apa ya? Ya politron dari anak, tapi selama kita baik ya, jadi ayah ibu baik, maka anak akan terbangun relasi. Jadi inti dari parenting atau keluarga itu relasi. Nasihat itu gampang banget kok, dicari di Google, dicari di sosmed. Ya, Anda masuk Instagram ketemu saya, Anda masuk Facebook ketemu saya, Anda masuk YouTube ketemu saya. Anak hiperaktif Jarod muncul, anak bungsu Jarod muncul, mendidik anak single parent Jarod muncul. Jadi cari topik, diakhiri nama saya, gitu ya. Itu pasti muncul masuk YouTube. Pak, kalau saya mau tanya soal selingkuh, oke, masuk YouTube ketik selingkuh Jarod, gitu ya. Jangan Jarod selingkuh, jangan. Tema diakhiri nama saya pasti muncul. Jadi nasihat itu dicari gampang. Tetapi apakah nasihat itu akan diterima sama anak? Belum tentu. Nah, maka kalau bicara esensi, yang penting itu relasi. Ya, yang penting orang tua anak bangun relasi. Berikutnya nanti konten nasihat bisa dicari dan disampaikan. Kalau nggak ada relasi, disampaikan pun anak nggak mau dengar. Nanti baru hal yang lain, tadi kan kayak tahu cara anak mengambil keputusan, itu sudah teknik memotivasi. Ya, oh yang satu mesti menggunakan logika untung, yang satu mulai, oh apa yang bikin anak seneng, itu udah mulai trik teknis, ya. Tapi esensinya relasi. Nah, sekarang pertanyaan kedua, tadi yang sempat dibacakan, bagaimana untuk keseimbangan figur bagi ibu single parent? Oke, sebentar ya, saya coba cari di sini. Oke, rupanya nggak ada, tapi saya sebutkan dulu aja. Ini ada buku judulnya Menjadi Seorang Ayah. Nah, pasangannya buku ini itu menjadi seorang ibu. Di buku Menjadi Seorang Ibu itu yang menulis istri saya, Ibu Krisna Dewi, dan Ibu Herianti. Ibu Herianti itu psikolog yang menangani anak-anak kami. Ibu Krisna Dewi juga psikolog keluarga, ya, yang juga bisa dihubungi, nanti bisa kontak saya kalau mau tanya nomornya, gitu ya. Soal tarif, mereka punya tarif yang berbeda-beda. Nanti tanya langsung aja. Tapi jangan kaget, ya kalau yang sudah dokter, per 50 menitnya di atas 1,5 juta. Ya, nah. Baca bukunya, itu di buku Menjadi Seorang Ibu, ada mengenai single parent, dan juga ada adopsi. Ya. Ada buku lagi, Menjadi Suami, Menjadi Istri, dan ada 60 buku yang saya tulis, bisa beli di Tokopedia, yang luar negeri bisa beli di Google Play, e-booknya harganya separuhnya dari buku cetak. Ya. Nanti yang lain-lain saya masukkan di WA Group aja, ya, di WA. Nah, sekarang saya jawab soal single parent-nya, walaupun di buku ada, tapi saya akan jawab. Gimana untuk anak single parent? Kan anak itu otaknya hebat kalau figurnya imbang.
Nah, bagi anak single parent, maka perlu dicarikan figur pengganti. Jadi figur pengganti itu misalnya ibu single parent, maka dicarikan figur bapak. Figur bapak itu beda dengan figur ayah. Kalau ayah itu pribadi, suaminya ibu namanya ayah. Bapaknya si anak namanya ayah. Tapi kalau figur bapak, itu bisa bapak di sorga. Jadi misalnya Mazmur 27 ayat 10. Ayah ibuku meninggalkan aku. Daud itu dibenci bapaknya. Banyak ayat pendukungnya. Tapi kan Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi bisa figur bapak rohani. Agak susah, karena anak harus lahir baru. Bisa figur pengganti, kakeknya, pamannya, Pak D-nya. Jadi yang penting anak, walaupun bapaknya ini single parent, karena apa? Karena bapaknya meninggal, paling gampang. Kalau single parent karena bapaknya meninggal, bisa menggunakan kuasa orang mati. Apalagi yang mati hidup kembali, Tuhan Yesus ya. Bapak almarhum saja itu bisa digunakan kuasanya. Waktu bapakmu hidup, nak, dia sayang kamu. Ingat hadiah dari bapakmu, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh orang tuanya yang bernama orang yang bernama Joseph Barron. Ya, nah ini penemu black box. Black box itu ditemukan oleh anak single parent karena bapaknya mati dalam kecelakaan pesawat terbang. Dan bapaknya sebelum meninggal ngasih hadiah radio buat anaknya. Dan ibunya menggunakan kuasa bapaknya yang memberikan dia hadiah radio, sehingga anak ini kayaknya ngambil sekolah tentang peradioan. Dan akhirnya anak ini berpikir ketika dewasa, seandainya ada alat yang bisa merekam, memang tidak bisa menghindari kecelakaan. Tapi bisa untuk belajar kenapa sebuah kecelakaan pesawat bisa terjadi. Dan itulah kisah penemuan black box. Nah, anak single parent bisa diganti tokoh, ya, tokoh rohani, tokoh di Alkitab. Kalau mau lebih detail lagi, cara memberikan figur pengganti bagi anak, itu sekali lagi figurnya harus match. Anaknya sanguin, carikan figur yang sanguin. Anaknya kolerik, carikan figur yang kolerik. Nggak boleh figur yang nyebrang. Nah, kalau konseling atau assessment, nanti ke psikolog akan memberikan hal itu. Misalnya, anak ibu ini orangnya sanguin. Maka nanti dalam analisa itu akan dilampirkan. Orang-orang hebat di muka bumi, yang temperamen dasarnya persis seperti anak ibu, yang pernah ada yang hebat adalah ini. Nah, yang hebat ini tuh kepribadiannya cocok match sama anak yang single parent ini. Maka akan menjadikan tokoh tersebut sebagai figurnya. Jadi paling gampangnya kalau saya nggak punya duit Pak, single parent susah, kena pandemi lagi nggak bisa konseling. Nah, ya udah, gampangnya begini. Anaknya banyak ngomong. Oke, Nak, ada orang banyak ngomong kayak kamu hebat luar biasa loh, Nak. Lihat tuh Pak Jarod banyak ngomong sukses gitu ya. Malah jangan dimarahin, Nak. Kamu tuh bisa nggak diem kayak Pak Niko gitu. Ya nggak bisa, itu namanya malah justru membuat anak merasa salah diciptakan. Yang anaknya berantem terus. Nah, kamu tuh bisa kayak Ahok loh, banyak berantem, tapi dia orangnya nggak korupsi. Jadi kayak Bu Risma kalau dia perempuan, galaknya minta ampun, Nak, tapi dia orang hebat, Nak. Jadi justru dicarikan idola yang serupa dengan dia. Nah, kesalahan orang tua kebanyakan memberikan idola justru yang berlawanan. Itu makin menyalahkan si anak, gambar dirinya makin rusak, anak merasa salah diciptakan. Jadi itu harus justru figur yang match tapi yang hebat. Jadi orang seperti diri kita atau seperti anak kita di muka bumi ini pernah ada. Jadi Bapak Ibu sendiri nggak boleh merasa salah diciptakan. Karena orang seperti Bapak Ibu pernah ada di dunia ini yang hebat. Cari pasti ketemu. Tapi hanya bisa nyari kalau tahu dirinya siapa. Oh, aku ISTJ. Cari aja di Google, ISTJ yang hebat, yang pernah hidup. Muncul, oh iya bener, ini kayak saya, hobinya sama, perilakunya sama, kecenderungannya sama, pelupanya sama, gitu. Ternyata bisa hebat, oh gitu. Jadi Anda akan tahu bahwa Anda hebat. Ya, ini bisa untuk diri sendiri dan bisa untuk anak juga. Oke, cukup sampai di situ. Silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, kita percepat sebab banyak yang bertanya nih ya. Oke. Pak Jarod, bagaimana jika saya merasa sudah menjadi mami jauh dan ternyata anak sudah pernah mengalami luka, trauma, down, karena banyak mengalami bullying, verbal, bad word, intimidasi dengan karakter anak, introvert dan insecure sangat. Bisa minta tolong, bisa nomor kontak psikolog perilaku behavior. Oke, itu pertanyaannya Pak. Nanti untuk next saya bacakan lagi. Ya.
Oke, kalau soal psikolog nanti saya berikan ke Bu Floren aja selesai webinar ini, saya akan sampaikan, kita kasih 2-3 alternatif ya kan. Mereka kalau era pandemi ini ada baiknya ya, kita bisa lewat Zoom, dan setahu saya di mana-mana menjadi lebih murah. Jadi jangan khawatir soal tarif ya, karena nanti bisa ditanyakan, tapi setahu saya era pandemi ini kan konselingnya bisa via Zoom sehingga bisa lebih murah. Bahkan tadi yang untuk sidik jari aja saya dapat sponsor ya, bisa gratis 100 orang gitu ya untuk analisa terbatas motivasi. Nah, sekarang soal ibu yang jauh, bagus. Yang penting sadar. Sadar itu udah bagus. Yang repot kan banyak orang tua nggak sadar ya. Begitu sadar ya segera memperbaiki. Saya aja pernah jadi bapak yang jauh untuk anak nomor 3. Karena waktu itu saya masuk partai PDS 2004. Nyalek jadi anggota DPR RI. Udah masuk partai, jadi pengusaha, usaha saya kan ada Happy Holy Kid, ada Iva Dasyat, ada animasi. Waktu itu saya buka production house lagi bikin film animasi. Selain bikin film animasi, bikin sekolah animasi. Waduh, saya nggak bisa diem. Perusahaan saya terlalu banyak. Ada 5 apa 6 waktu itu di tahun yang sama pada waktu itu. Buka pabrik lagi di Mojokerto. Waduh. Akhirnya waktu saya habis buat kerja, saya jadi bapak yang jauh. Begitu sadar, ya saya bertobat. Beberapa perusahaan saya tutup, apalagi yang nggak menguntungkan, walaupun akan menguntungkan, dan saya tidak menyesal begitu dijual ternyata jadi untung. Ya, begitu saya sadar saya bapak yang jauh, saya kurangi pekerjaan saya. Juga saya kurangi pelayanan saya. Waktu itu sempat 2 tahun. Ya, namanya hari libur, Natal, Tahun Baru, Lebaran tidak terima pelayanan, retret, khotbah, pokoknya libur Natal, Tahun Baru, libur Lebaran, libur sekolah kosong. Dah. Kenapa? Supaya ada waktu buat anak. Jadi memang begitu ada masalah, kita bayar harga. Istri saya, waduh, istri saya gajinya 3 kali lipat saya. Dan saya bukan gajinya kecil loh. Artinya istri saya gajinya gede banget. Begitu dia jauh, ibu yang jauh, dia keluar dari pekerjaan. Istri saya keluar dari pekerjaan. Ya bayar harganya. Karena anak nggak bisa dibeli. Relasi nggak bisa dibeli. Ya, relasi itu hanya bisa disediakan waktu. Jadi begitu kita sadar, misalnya kita anak terluka karena kita pernah bilang dia goblok, anak nggak ada gunanya, ya minta maaf. Lalu anak bukan hanya dengar permintaan maaf, anak lihat kita berubah. Waduh, itu anak lihat saya berubah. Papa nggak retret nih liburan. Papa udah sadar nak, papa salah. Kebanyakan pelayanan, papa bukan pelayanan, papa pelarian, mencari kepuasan diri. Papa mau liburan sama kalian aja gitu ya. Cila, papa keren sekarang loh. Jadi begitu kita berubah, anak segera merasakan pulih itu menurut saya loh ya. Memang banyak tidak mudah, tapi bagi saya mudah juga loh. Susahnya itu orang tua nggak sadar. Susahnya itu orang tua nggak mau berubah. Begitu kita minta maaf, kita berubah. Duh, memang butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi, dulu saya itu sama anak perempuan nomor 3 tuh. Pergi aja nggak mau saya antar. Akhirnya pergi sama istri, lalu saya antar. Di mall nih, saya, anak, istri nggak mau, dia langsung pindah sebelah sana. Jadi saya, istri, anak. Saya pindah di itu, dia pindah kemari. Sebelahan aja nggak mau. Apalagi digandeng tangannya. Singkat cerita ya, begitu kita deketi, saya tuh bisa pergi berdua sama anak perempuan saya sudah SMA dan sudah mulai kuliah. Saya bisa pergi berdua, makan bakso semangkok, minum jus 1 gelas, lalu pergi di mall berdua gandengan tangan. Itu perubahan yang, lalu anak saya kuliah di Australia. Saya bilang sama istri, aku tengok sendiri, kamu nggak usah ikut. Kalau kamu ikut, aku jadi nyamuk. Jadi biar saya di sana. Lalu saya bilang sama anak, papa biar hemat nggak usah nginep di hotel ya, nginep tempat kamu. Lah tempatku 5 kos-kosan 5 cewek semuanya. Ya minta izin dulu sama temennya, boleh nggak? Boleh Pak, tapi nggak boleh lebih dari seminggu. Nanti papa tidurnya di ruang tamu. Harus ruang tamunya disekat-sekat sehingga teman-teman saya juga nggak lewat ruang tamu gitu. Nah, iyain aja udah. Wah, dari situ dia bikin sarapan buat saya, makan bareng, olahraga bareng. No, yaudah, namanya seminggu di sana, saya nggak ngajak istri gitu, dan saya sengaja nginep tempatnya dia, biar tahu kamarnya kayak apa, dan dia juga mau gitu. Loh kalau nggak deket mana dia mau dia digituin. Pasti ajak mama dong, ngapain papa sendiri gitu. Itu kayak langsung bertolak belakang. Padahal itu nomor 3 itu yang tadi saya cerita di awal, di mana saya bapak yang jauh. Sehingga dia pekerjaan nggak selesai, sekolah nggak selesai, PR nggak pernah diselesaikan,
unfinished behavior karena saya bapak yang jauh. Jadi begitu sadar, sudah. Yang sadar itu yang mahal, sadar itu yang susah. Sudah sadar itu udah 50% langkah. Tinggal ibu ya sabar-sabar untuk prosesnya ya. Sabar-sabar itu begini loh. Contoh nih, waktu saya mendekati anak nomor 3, kan tak antar dia ke mall. Lalu kita janjian sama istri, nanti di mall kamu bilang aja mau beli buah, terus HP kamu matiin, dia cari kamu nggak bisa. Terus saya dampingi dia. Nah, saya harus mendampingi ini, harus jadi bapak yang baik. Ya, tapi kan saya nggak sabar, keluar masuk toko, pegang-pegang baju nggak beli-beli. Udah emosi kan, tapi emosi ini digunakan untuk motivasi kebaikan. Jadi begitu emosi nggak marah, kalau marah nanti kok interaksi negatif, relasi nggak terbentuk. Esensinya relasi. Tadi ya pertanyaan tadi bagus tuh, satu kata saja ya relasi. Jadi supaya relasinya bagus, nggak boleh emosi. Kalau emosi, gunakan untuk kebaikan. Oke. Jadi waktu anak saya pegang-pegang baju, saya mulai berbuat baik. Namanya Levina. Levin, kamu nggak usah lihat harganya, berapapun harganya, Papa beliin itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dengan penawaran seperti itu? Terima kasih, Pak. Jawabannya nggak begitu. Nggak usah banyak ngomong. Itu dijawabnya nggak usah banyak ngomong. Hampir meledak saya. Dibaikin mau dibeliin, jawabnya nggak usah banyak ngomong gitu. Nah, waktu dia ngomong begitu, saya berkata dalam hati, sabar, ini kesalahan kamu bukan bapak yang baik, makanya kamu tawari kebaikan aja, jawabnya begitu. Itu kesalahan kamu terima hukuman kamu. Saya tidak marah, saya simpen marah saya justru ya sudah, saya diem aja gitu ya. Tapi terus tuh lama-lama dia nggak ketus juga, lama-lama mau dibeliin juga, jadi tidak mudah. Tapi sadar satu hal, melangkah satu hal, dan nanti begitu kita melangkah dia kayak ngelunjak, kayak kurang ajar, sabar. Ya kita udah berubah, jangan ngebully lagi. Begitu kita udah berubah, nanti anak itu akan sadar. Papa beda sekarang ya. Mau beliin dibilang diam, nggak usah banyak ngomong. Tapi saya diam, nggak marah. Ya itu membuat makanya kalau sekarang orang lihat Pak anaknya baik-baik gitu. Sekarang dulu juga kagak. Jadi oke, lanjutkan lagi. Oke, terima kasih Pak Jarod. Semoga memuaskan ya Mami untuk pertanyaannya dengan tema Mami jauh tadi ya. Semoga selanjutnya sudah menjadi Mami yang dekat ya. Tentunya dengan perubahan dari kita sendiri dan singkat ceritanya nggak mungkin juga Pak kalau misalnya Mami tersebut langsung stop bekerja, misalnya dengan keadaan ekonomi yang saat sekarang, mungkin kita lebih ke arah bijaknya lah ya, ambil keputusan secara bijak ya Mami ya. Berikutnya next question berikutnya adalah selamat pagi Pak. Bagaimana cara orang tua untuk menangani anak ketika anak lebih senang main game daripada belajar. Sedangkan kita sudah beri waktu untuk belajar dan main game. Tapi anak tersebut selalu fokus ke game daripada belajar. Terima kasih, Pak. Iya, oke, saya jawab. Nah, itu dia anak saya nomor 2. Ya, anak saya nomor 2 karena ibu yang jauh, yang kedua karena dia game addictive. Ya, dia game addictive dipicu karena nggak deket sama istri, karena kalau mama sana sama papa, lah sayanya sibuk juga kerja, ya udah lari ke gamenya, lama-lama game addictive. Jadi anak saya nomor 2 itu sempat game addictive. Oke, saya kasih iklan lagi, ya mudah-mudahan bukunya ada di sini. Dekat saya ada, ya oke. Saya menulis buku judulnya Ayah Ibu Baik. Jadi masuk Google, Tokopedia pasti ada. Kalau enggak, nanti juga saya akan berikan nomor WA kalau mau beli lewat WA. Jadi itu sebenarnya bukan WA ya, dia WA dari customer service kami. Masuk Tokopedia, cari ketik aja judul Ayah Ibu Baik atau ketik nama saya. Ya, Jarod Wijanarko, nanti kan muncul buku-buku saya. Nah, buku Ayah Ibu Baik itu saya bercerita panjang lebar selama 200 halaman bagaimana saya sendiri menangani anak saya yang game addictive ya. Tapi singkatnya begini. Anak game addictive karena dia butuh kesenangan. Maka kita nggak boleh melarang kesenangannya, nanti kita dianggap Bapak Ibu jahat. Jadi kita tidak melarang main game, tapi kita membuat dia menaruh game sebagai hobi. Kayak orang hobinya mancing, nah dia game gitu ya. Jadi game ini dikelola, misalnya sehari 2 jam. Contoh, hari Sabtunya 4 jam. Kan hari Sabtu itu jadwalnya jam 10 sampai jam 12.
Jam 10 dia belum bangun nih. Kita bangunin. Ben, bangun Ben. Waktunya main game. Jadi kita bangunin supaya dia main game. Jadi anak itu mikir, oh berarti aku tuh bukan dilarang main game ya. Tapi papa mau supaya aku main game itu ada waktunya. Kalau dia main game satu hari, misalnya jam 7 sampai jam 9 malam, nah jam setengah 9 kita udah bilang, setengah jam lagi loh ya. Gitu. Tanggung nih, bonus 15 menit, oke, tapi bukan bonus setengah jam. Ya. Nah, kalau juga anaknya belum punya gadget, saran saya, sebelum dia dewasa psikologi, umur berapapun bukan masalah, tapi masalah dewasa apa tidak. Anak tuh nggak boleh dibelikan gadget, tapi dipinjemin. Jadi Bapak Ibu minjemin gadget. Nih, kamu sekolah online ya, untuk sekolah 6 jam, atau sekolah 3 jam. Main game, oke. Main game, lagu, YouTube, total 2 jam. Nanti kalau dia minta ekstra, pinjam lebih lama boleh nggak? Boleh. Ya, kita pinjemin, jadi kita baik. Tapi kalau kita belikan, itu punya anak, waktunya bermain habis, diambil. Ibu nyerobot, ibu rampok. Merebut punya anak. Maka istilahnya jangan dibelikan, dipinjemin. Sampai nanti kita tahu anak ini sudah bisa menguasai diri. Kapan belajar, kapan game, kapan nyanyi, kapan YouTube, kapan mau ke gereja ya ke gereja. Adiktif itu waktunya mandi, nggak mandi, main game. Waktunya belajar, nggak belajar, main game. Itu berarti sudah adiktif. Ya, kalau hanya memakai atau terpapar, nggak masalah. Tapi adiktif, diambil sakau, nangis-nangis, gulung, banting barang, itu berarti udah adiktif. Nah, kalau sudah adiktif, maka tetap jangan fokus melarangnya. Saya punya hukum yang secara singkat, gimana membuat anak kecanduan, mengatasi. Kenapa kecanduan? Karena nikmat. Maka nikmat hanya bisa dilawan dengan nikmat yang lain. Jadi satu hari 24 jam, dia tidur 8 jam, dia sekolah 3 jam. Oke, ada waktu kosong katakanlah 6 jam. Dia main game terus tuh 6 jam. Nggak usah melarang, jangan banyak-banyak, jangan 6 jam main. Yuk nak, kita berenang. Pergi setengah jam, pulang setengah jam, berenang 1 jam. Dari main game 6 jam, pasti tinggal 4 jam dong. Nah, tinggal cari apa yang dia senangi, apa renang, apa sepedaan, apa kafe, apa ngobrol, apa sepak bola, apa main gulat-gulatan, tergantung usianya. Ya, dia udah remaja, suka yang Instagramable. Yuk nak kita pergi ke sana. Itu tempatnya Instagramable banget loh. Gitu ya. Nanti papa yang motret gitu. Anak mikir, emangnya papa bisa motret? Bisa, tapi pasti nggak bagus lah gitu. Tapi mungkin dia mau coba gitu ya. Begitu dicoba kita potretin. Pak, jelek, Pak. Oke, papa ulangin lagi. Rendah hati jadi tukang potretnya. Kenapa jelek? Karena dia belum terbiasa gaya depan bapaknya. Jadi yang jelek bukan kitanya sebenarnya, dianya, kan? Tapi jangan marah. Kamu yang jelek nggak bisa gaya, jangan berantem, nggak mau pergi lagi, ya kan? Mau saya pernah begitu, potret lagi, sampai akhirnya anak itu terbiasa ceria, cheerful, gaya lompat di depan bapaknya. Saya jadi juru kameranya. Nah, kalau anaknya tipe seperti itu, senangnya begitu, oke, dia pergi aja, cari aja jalan yang macet. Rute yang terlama. Jadi memang harus bayar waktunya, gitu ya. Begitu kita pergi, terserah. Ini tergantung anaknya sukanya apa. Dia nggak suka apa-apa, Pak. Nggak mungkin. Mungkin dia belum mencoba. Ya, pasti dia suka, entah suka makan, entah suka sepak bola, entah suka ngemil, entah suka jalan-jalan ke mall. Jadi 6 jam itu jadi berkurang karena faktor yang nikmat. Ya, jadi nikmat harus dilawan dengan nikmat. Jangan nikmat dilawan dengan sengsara. Nah, jangan main game. Terus ngapain? Bantu mamah lah bersihin WC. Itu namanya melawan nikmat dengan kesengsaraan. Jangan melawan nikmat dengan kekosongan. Nggak boleh main game, terus ngapain? Ya terserah. Ngapain ya? Ya game lagi. Kasih ide jadi ibu yang kreatif, ya kan? Supaya bisa memberikan anak solusi. Ya. Ilustrasi contoh lain. Pak, suami saya kecanduan game, Pak. Sama, lawan nikmat dengan nikmat. Pak, suami saya kecanduan pornografi, Pak. Kalau kecanduan itu nikmat, lawan nikmat dengan nikmat. Kalau Bapak kecanduan pornografi, begitu Bapak mulai melihat film pornografi, Ibu mulai pakai daster yang merangsang, naik keranjang posisi yang menantang. Loh, saya percaya daripada nonton lebih enak main dong. Main lebih nikmat daripada nonton. Sehebatnya apapun tontonan itu, ya kan? Kalau Ibu ngajak dia bermain, boleh ini. Ya kan? Itu melawan nikmat dengan nikmat. Ya kan? Apa ini udah tua main game terus. Bantu aku bersihin WC. Melawan nikmat dengan kesengsaraan lagi. Jadi itu ilmu dari siapa gitu ya. Salah ilmu menurut saya. Tapi lawan nikmat dengan nikmat. Tinggal nikmatnya anak berbeda-beda. Kelinci enaknya nikmatnya bawa ke ladang. Raja Wali bawa ke puncak gunung. Kalau kura-kura bawa ke air. Makanya sekali lagi, assessment untuk mengetahui keunikan anak itu penting.
assessment untuk mengetahui bahasa cinta anak itu penting. Sehingga mau punya ide pun, idenya itu pas. Idenya apa ya Pak ya? Ini berarti orang tua nggak tahu siapa anaknya. Ide itu harus pas. Jurusannya pas. Cara memotivasi pas. Jadi semuanya bisa pas. Tapi kita harus jadi orang tua yang belajar. Maka sekali lagi, saya akan ngajari begini tiap hari satu tips. Boleh gabung sekali lagi di WA group namanya Keluarga Bahagia. Ya, itu grup seling saya mute, hanya searah. Nggak usah bilang terima kasih Pak Jarod, nggak usah bilang selamat pagi, selamat ulang tahun, nggak ada. Ya, supaya grupnya nggak rame. Bapak Ibu sudah punya banyak WA grup yang rame, nah grup saya itu nggak rame. Begitu banyak ucapan selamat Natal, langsung saya mute, nggak bisa, orang lain nggak bisa kirim. Gitu ya, saya nggak suka selamat Natal, selamat Paskah, selamat Pantekosta, udah itu di grup yang lain aja. Gitu ya. Ini hanya sering satu arah dari saya, tapi satu hari satu tips, kadang siang hari satu tips lagi. Kalau itu diikutin terus aja, karena emang tips saya ada 1000 lebih. Jadi itu masuk grup situ mungkin 3 tahun nanti baru lulus. Tipsnya itu nanti kalimat disertai link YouTube-nya. Nah, saya sudah upload 1000 file lebih di YouTube soal parenting. Jadi nanti kita bisa belajar. Saya mau ngajari Bapak Ibu gratis. Saya tahu banyak mau yang gratis, gitu ya. Gimana belajar sendiri, ya, lewat link-link yang saya berikan. Tapi bukan cuma link gitu ya. Kalau nggak dibuka pun linknya dari tulisan captionnya itu biasanya 4-5 alinea gitu ya. Jadi di tiap grup ada konselornya dan beberapa konselor profesional yang juga terima konseling secara pribadi yang berbayar gitu ya. Tapi untuk anggota grup saya punya program. Ini nanti kalau pertanyaannya banyak banget, ini udah ada 13 lagi tuh. Kalau pertanyaan banyak banget, saya bisa lanjutkan Rabu malam jam 7 sama Sabtu pagi jam 7. Tapi sekali lagi, itu program untuk anggota WA Group. Jadi Rabu malam jam 7, Sabtu pagi jam 7. Setiap minggu saya sediakan 2 hari. Rabu 2 jam, Sabtu 2 jam. Nggak pakai khotbah, nggak pakai presentasi. Langsung menjawab pertanyaan. Dan hanya untuk 5 penanya. Jadi hanya 5 orang, nanti Zoom dengan saya itu hanya 5 orang. 1 orang dijawab 20-25 menit, cukup detail kan? Tinggal daftar aja, tapi untuk daftar, nah itu karena tujuan saya membawa orang-orang untuk belajar. Maka masuk grup lalu belajar, ya. Nanti kita ajari lebih lanjut, ya. Bahkan kalau mendesak, ya ikut program namanya Q&A. Tapi kalau masalahnya udah berat banget, pasti 20 menit per orang aja nggak cukup. Nah, saya akan rekomendasi konseling ini, konseling itu. Ya, tuh nggak punya duit Pak. Kalau ikut Q&A-nya 5 kali hari Rabu boleh. Ya daftar aja selama ada slot. Boleh ya. Itu saya menjelang usia lanjut ini saya pikir itu komitmen saya buat kemanusiaan itu. Itu pelayanan saya. Itu gratis ya. Bagi saya nggak buka gereja, saya nggak buka praktek konseling yang bayar. Ya saya buka program-program itu. Itulah pelayanan saya hari-hari ini. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Wah, terima kasih Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk sepertinya ada banyak pertanyaan. Saya aturkan satu pertanyaan lagi. Nanti untuk pertanyaan berikutnya saya akan gabungkan dalam satu grup untuk pertemuan setiap Rabu malam dan Sabtu tersebut ya Pak ya. Nanti juga saya akan atur juga dengan mami-mami dan papi-papi yang mau ikut webinar 26 Juni yang kita diundang oleh Pak Jarod. Wow, terima kasih sekali ya Pak ya. Nanti untuk keunikan motivasi anak tersebut nanti kita boleh masuk, nanti saya akan aturkan untuk WA grupnya ya Mami, nanti boleh hubungin setiap wali kelas, nanti wali kelas akan langsung kontak saya, nanti saya akan atur. Satu pertanyaan lagi Pak Jarod menuju ke jam 11, sebentar Pak saya bacakan. Nah pertanyaannya seperti ini, sebentar ya. Oke. Ada di sini nomor WA itu tidak bisa di-invite. Nanti ya Mami, nanti saya orang tua Mami saya ini nanti boleh hubungin wali kelas, nanti wali kelas kontak saya ya. Saya akan berikan nanti nomor WA untuk ikut kita webinar di 26 Juni nanti. Siang Pak Jarod, bagaimana mengubah anak yang sering emosional jika sesuatu hal tidak sesuai dengan yang dia mau dan tiba-tiba bisa mengamuk setelah itu diam sendiri. Bagaimana Pak kiat-kiat yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Thanks Pak. Ya, kalau anaknya masih usia 5-6 tahun, sampai 7 tahun lah, itu wajar ya, namanya tantrum. Ya, jadi anaknya akan emosional. Tapi kalau sudah 7 tahun mulai nggak berubah, nah itu baru masalah. Ya.
Ya, kalau anak kecil kan misalnya bonekanya diambil, ya tantrum, itu wajar. Tapi kalau sudah 7 tahun harusnya sudah mulai mereda. Nah, untuk anak yang masih kecil tentu ya dengan pengalihan. Misalnya dia pegang barangnya orang lain yang bukan miliknya, ya. Gadget tamu, iPhone lagi 25 juta terbaru. Ya, nah dibanting gimana gitu ya. Nah, kalau diminta kan nangis. Nah, anak ini selain gadget sukanya apa gitu ya. Nana, ini punya adik ini lebih bagus. Nah, nanti dia pegang itu, ini dilepas. Jadi metode pengalihan. Tapi bagaimanapun juga memang anak itu akan melewati proses itu dan itu bisa dilatih. Contoh misalnya anak saya waktu kecil tantrum nggak? Tantrum juga. Saya bawa dia pergi ke mall, lalu minta es krim. Saya bilang nanti hari Sabtu aja es krimnya, nggak boleh tiap hari. Wah, nangis, gulung-gulung di lantai mall, gulung-gulung. Waduh, saya sebagai orang tua yang tahu anak nggak boleh diikuti, ya kan? Mau nangis juga biarin gitu. Tapi masalahnya nggak lama lagi lewat. Shalom Pak Jarod, shalom. Ini Pak Jarod kan? Iya. Loh, itu anaknya Pak. Pak Jarod, penulis buku mendidik anak. Kemarin seminar parenting. Sekarang anaknya nangis gulung-gulung di mall. Saya mau kasih tahu, saya tidak malu anak saya gulung-gulung. Saya lebih mencintai anak saya daripada reputasi saya. Jadi akhirnya saya bilang sama anak, nak, mau ada jemaat lewat, ada orang tua murid lewat, kamu tetap tidak. Mau gulung-gulung silakan. Saya tinggal dia ke lantai 2. Begitu dia tahu nggak ada saya, nangisnya berhenti. Tapi dia lihat saya di lantai 2, lihat, nangis lagi. Saya ngumpetnya kurang pinter. Tapi terus lama-lama anak tahu bahwa saya tidak berubah. Maka dia nggak pakai ilmu itu. Kalau nangis diikuti, dia tahu ilmunya nangis. Kalau nangis pasti diikuti. Ada tamu, minta yang selama ini nggak dikasih, nangis. Dia tahu jurusnya nangis. Tapi lama-lama anak saya tahu, kalau ada tamu, mama pukulnya, papa pukulnya 2 kali. Kalau nggak ada tamu 1 kali. Kalau tetap nangis, papa pukul. Nangis beneran, pukul beneran. Jadi kadang-kadang saya pukul. Jadi kalau saya masih membolehkan orang tua pukul anak. Walaupun banyak psikolog nggak membolehkan. Tapi saya bukan psikolog, saya pegang Alkitab. Firman Tuhan berkata, anak boleh dihukum. Supaya dia tahu, ya, selama kita benar demi mengasihi dia, ya, lama-lama dia nggak akan merengek lagi. Tapi pertama kali juga mau trauma, mau ke mall gitu, ntar dia nangis lagi. Rasanya itu kayak anak ke mall itu kayak, aduh. Tapi ya nggak apa-apa. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama dia tahu kalau nangis itu tidak ada, orang tua tidak bergeming. Saya tidak bergeming. Akhirnya dia nggak nangis. Dia ganti jurus yang lain. Ya kan? Begitu ke mall ada es krim, dia bilang, Pak, yang jual es krim masih buka? Iya, toko buah juga masih buka, kita beli buah aja sehat. Pak, temanku si Joni, iya kenapa? Papanya baik banget loh, emang kenapa? Joni itu sering dibeli es krim sama papanya. Jadi karena nangis nggak dibeliin, rupanya sekarang dia pakai jurus merayu. Orang bilang itu gelembuk Solo. Aduh, dia cerita kalau temennya bapaknya baik, dibeliin es krim, malah kita nggak tega kadang-kadang. Oke, begini ya. Papa itu mau beliin kamu, kalau es krim itu seminggu cuma sekali. Kalau buah tiap hari boleh. Susu itu kesehatan sehari boleh. Beli buku, pensil itu kebutuhan kapanpun dibelikan. Kalau es krim seminggu sekali. Itu. Tapi kan kemarin Sabtu udah beli, sekarang Rabu. Masih lama dong. Makanya memang nggak boleh tiap hari. Tapi karena dia kayaknya udah malah nggak nakal, nggak nangis, kita jadi kasihan. Oke, ya. Beli 1 buat berdua. Sepakat dulu nih, karena kakak adik suka berantem ini kan. Kita sengaja pengen kalau berantem nanti nggak dibeliin. Ya, janji dulu tidak berantem. Jadi dulu 1 buat berdua, gitu ya. Dan kita sengaja tidak minta 2 akun isinya setengah-setengah. Kita minta sengaja beli hanya 1 kun, suruh jilatin bergantian. Nah, ini kayak orang miskin banget, tapi ya biarin udah. Namanya kita pengen mengetes dia gitu. Akhirnya bener loh, itu anak 1 bagi 2 tuh gantian. Kak, gigitnya jangan gede-gede dong. Sampai orang lain tuh, Pak Jarod dulu pelit amat beliin anak begitu gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang bilang, Pak jijik Pak, anaknya jilatin bergantian. Oke, kita beli, Pak. Maaf ya Pak ya. Memang sengaja saya ngajari anak berhemat. Beli 1 kun padanya 2, tambah ongkos wadah nggak apa-apa. Jadi masing-masing separuh-separuh gitu ya. Itu anak mau tuh karena nangis juga nggak dibeliin gitu ya. Jadi kita boleh mengajarkan menunda, kita boleh mengajarkan berhemat.
Kita menunda itu penting sekali. Jadi kalau anak minta, itu membuat nanti, tapi nggak mudah loh ya, nggak bisa sekali ya. Anak nggak minta es krim, minta boneka, nggak dibeliin, nangis gulung-gulung di mall. Besok lagi gulung-gulung lagi, besok gulung-gulung lagi. Nggak bergeming aja pokoknya kalau saya. Itu yang saya lakukan. Jadi emang saya kadang-kadang agak kejam, agak sadis. Sama juga ngajar anak disiplin. Belum bikin PR, ke mall ditinggal. Saya punya toleransi cuma 5 menit ya. Begitu 5 menit, saya tinggal beneran. Wih, itu anak menangis. Wah, susah pegangin di pintu pagar itu. Papa! Tetap kita berangkat, kita tinggal. Di tengah jalan tuh istri saya, Pak, kasihanlah kita balik. Saya jawab, teguhkan dan kuatkan hatimu. Disiplin adalah disiplin. Saya bilang jam 10, jam 10. Tidak ada 10 lewat 10. Itu saya jari anak saya soal disiplin seperti itu. Kalau kita janji berangkat, hanya toleransi 5 menit. Itu membuat anak saya tahu, lama-lama sampai gede. Kan dari kecil begitu. Kalau kita tinggal beneran. Nangis dia. Saya belum pernah saya menjumpai anak mati karena menangis. Maka kalau soal nangis, saya tega banget. Ya, lama-lama dia tahu kalau nangis nggak merubah keputusan bapaknya, ya, termasuk kalau janji berangkat jam 10 dan dia main nggak mandi-mandi terlambat, tinggal beneran mau pergi keluar kota, mau pergi ke mall, tinggal beneran. Di rumah ada pembantu yang piara dia. Jadi kadang-kadang kita nggak tega, kayak rasa bersalah, tapi sampai sekarang saya tidak merasa bersalah, bahwa itulah cara membuat dia sedikit traumatik, shock terapi. Lain kali dia tahu bapaknya kalau bicara, semua yang dikatakan dilakukan. Ya, itu membuat kita punya wibawa. Jadi kita nggak boleh tidak melakukan yang kita ucapkan. Tapi kita juga nggak boleh mengucapkan yang tidak akan dilakukan. Kalau berantem terus, TV-nya papa buang. Mau dibuang apa enggak? Nanti kalau anak bilang buang aja. Anak udah bosen sama TV kedut, yang mau TV yang langsing. Kita nggak boleh mengucapkan yang tidak akan dilakukan. Jadi kita harus mengucapkan yang memang akan kita lakukan. Seorang guru nggak boleh berkata, kalau kamu nakal, saya keluarin kamu dari sekolah ini. Mau dikeluarin beneran. Kalau nggak boleh mengucapkan. Jadi ucapkan saja apa yang memang akan dilakukan. Jadi orang tua harus berbicara apa yang akan dilakukan. Ya, tidak boleh mengancam yang tidak akan dilakukan. Bawa anak naik mobil, di belakang anaknya berantem. Ibu bicara, kalau berantem terus, mama turunin kamu di jalan. Loh, anak mau diturunkan nggak? Ya jangan ngomong begitu. Kalau ibu ngomong begitu pasti efektif. Anak langsung diem. Tapi diem, dia bisik-bisik. Mama kita kejam. Kayak mama tiri. Besok kita selidiki. Gitu ya. Makanya besoknya bapaknya yang kaget. Waktu ibu nggak ada, lagi pergi belanja, anaknya bilang sama papanya, Papa, mau nanya nih, Pak. Mumpung mama nggak ada. Nanya apa? Sebelum mama yang sekarang, ada mama yang lain nggak? Ada bapak yang tanya begitu sama saya, Pak, anak saya itu nanya begitu. Oh, saya yakin ini pasti ibu pernah ngancam anak dengan ancaman-ancaman yang kejam. Mau diturunkan dari mobil, perkataan-perkataan yang tidak akan dilakukan. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang anak akan berkata ngeri banget. Tapi kan saya nggak akan lakukan, Pak. Ya karena nggak akan dilakukan, maka jangan diucapkan. Jadi hidup mati dikuasai lidah. Kalau terlanjur, kayak tadi yang pertanyaan sebelumnya, minta maaf lalu berubah. Karena itu melukai hati, kejam sekali. Aku mau diturunin di jalan. Ya, diam-diam dia berkata, mama tiri jangan-jangan. Lalu menyelidiki. Bapaknya ditanya bingung. Sebelum mama yang ini, ada mama yang lain. Jadi, ya, nanti kita lanjutkan di acara berikutnya ya. Saya berikan kesempatan nanti. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Jarod. Mami, maaf sekali, mohon maaf. Ini banyak sekali pertanyaan, bahkan